Halo semuanya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang biopolimer, khususnya biopolimer yang berbahan dasar dari kayu. Nah, jadi sebelum kita memulai video ini, ada baiknya kita kenalan dulu, karena video ini dibuat tidak oleh satu orang, namun oleh banyak orang. Nah, jadi video ini akan dibuat oleh orang-orang berikut ini. Kalau misalnya kenalannya terlalu cepat, nggak apa-apa. Kita bakal kenalan lagi kok nanti. Jadi setiap segmen akan ada fase pengenalan ulang. Oke, jadi kita masuk ke pengenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Balsan Iswanto dan saya berasal dari Prodi Teknologi Pembuatan Pulp dan Kertas dari Universitas Riau di Pekanbaru. Jadi kita mulai dari awal dulu aja, biopolimer. Apa sih biopolimer itu? Berdasarkan namanya ya, bio dan juga polimer. Bio itu berarti artinya makhluk hidup, dan polimer itu susunan rantai polimer. Jadi biopolimer itu adalah bahan polimer yang terbuat dari makhluk hidup. Nah, dalam video ini kita akan membahas biopolimer yang berbahan dasar dari kayu. Nah, biasanya dari semua tumbuhan itu, khususnya pada kayu, itu terdapat berbagai jenis bahan yang bisa kita manfaatkan sebagai biopolimer. Salah satunya adalah selulosa. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat sebuah batang kayu, kemudian teman-teman pisahkan itu serat-serat kayunya. Nah, serat-serat itu ketika dimurnikan, kita akan mendapatkan polimer yang namanya selulosa. Nah, biopolimer yang berbentuk selulosa itu nantinya bisa kita manfaatkan menjadi berbagai macam pengaplikasian. Contohnya bisa kita buat jadi kertas, bisa kita buat jadi viskos atau benang, bisa kita ubah menjadi film, dan juga bisa kita ubah menjadi objek-objek lainnya yang biasa kita temui sehari-hari. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya itu, gimana sih cara kita memisahkan selulosa yang terdapat di dalam kayu supaya jadi selulosa murni yang bisa kita manfaatkan dalam berbagai jenis contoh pengaplikasian biopolimer tadi? Caranya itu simple. Kita ekstraksi selulosa tersebut dari kayunya. Nah, untuk proses ekstraksi ini pada umumnya dilakukan dengan tahapan cooking atau pemasakan. Nah, pemasakan ini dilakukan dengan bahan kimia berupa bahan kimia basa. Bahan kimia basa ini disebut sebagai white liquor. White liquor ini akan memecah komponen pengotor yang terdapat di dalam kayu seperti lignin dan juga ekstraktif lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan selulosa yang murni. Proses pemasakan ini dilakukan di dalam suatu reaktor yang disebut sebagai digester. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Kurnia Cakra dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan viskos, yarn, dan kertas. Selamat menikmati. Selulosa disusun dari rantai-rantai linear polimer glukosa dan membentuk struktur-struktur supramolekul yang berikatan hidrogen dengan kuat, sehingga selulosa tidak mudah larut dalam pelarut organik biasa. Maka dari itu, untuk memperoleh serat regenerasi atau produk derivat selulosa lain yang bernilai komersial tinggi, selulosa perlu untuk direaksikan terlebih dahulu. Serat rayon merupakan serat tekstil yang diperoleh melalui proses pembuatan selulosa santat atau viskosa maupun selulosa karbamat. Pada produksi serat selulosa terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode alternatif. Pada metode konvensional terdiri dari 4 jenis proses, yaitu jenis yang pertama dari metode konvensional yaitu proses nitrat. Pada proses ini dilakukan denitrasi selulosa nitrat menggunakan amonium hidrosulfat. Kemudian larutan kolodion diekstrusi melalui lubang-lubang spinneret dan didapatkan melalui udara hangat untuk menguapkan pelarut dan membentuk filamen selulosa nitrat padat. Proses pembuatan serat metode asam nitrat ini
sederhana dalam konsep, namun sangat lambat dalam pelaksanaannya. Sulit untuk dilakukan scale up dengan aman dan kurang ekonomis dibandingkan dengan metode lainnya. Walaupun telah dilakukan proses denitrasi serat dengan seksama, namun kemungkinan risiko terbakar tetap besar, sehingga merusak kekuatan dan penampilan serat secara keseluruhan. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu proses kupra amonium. Serat rayon kupra amonium banyak digunakan untuk pakaian, jok, kain dekoratif. Namun proses pembuatannya berbahaya untuk lingkungan karena pelepasan tembaga dalam aliran limbah. Proses ini ilegal digunakan di Amerika Serikat. Masalah utama lainnya adalah penggunaan bahan kimia berbahaya yang boros seperti garam tembaga, natrium hidroksida, asam sulfat, dan amonia yang korosif sehingga proses ini memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu proses asetat. Serat selulosa asetat diperoleh dengan mereaksikan selulosa dengan NaOH. Kemudian dicuci dengan HCl dan direndam dalam asam asetat glasial untuk reaksi asetilasi. Pemuraman ini dilakukan dalam larutan asam asetat dan asam sulfat. Kemudian ditambahkan titanium dioksida sebagai delustran untuk mengurangi transparansi dan kemilau serat, serta membentuk permukaan serat agar kasar. Selanjutnya, larutan selulosa dope diekstrusi melalui spinnerer dan pelarut pada serat, kemudian diuapkan, sehingga diperoleh benang. Selulosa asetat digunakan dalam bidang medis, seperti untuk sistem penghantaran obat, pembalut luka, membran pemisah, dan lainnya. Proses viskosa merupakan proses yang masih digunakan di dunia saat ini untuk membuat serat dari selulosa. Bahan baku pembuatan serat rayon viskosa ini adalah bubur kayu atau pulp yang dimurnikan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan serat viskos. Langkah yang pertama yaitu steeping. Dissolving wood pulp diproses agar serat selulosa mengembang dan mengubah selulosa menjadi alkali selulose. Pulp direndam dalam larutan NaOH 17-20% dengan tujuan untuk membentuk slurry alkali selulosa, memecah ikatan hidrogen antar molekul selulosa, mengubah struktur kristalin selulosa, menghilangkan kotoran, serta memisahkan dan melarutkan hemiselulosa dalam NaOH. Untuk langkah yang kedua yaitu pressing. Alkali selulose yang mengembang dikompresi menjadi berat basa setara dengan 2,5 hingga 3,0 kali berat pulp asli untuk memperoleh rasio alkali terhadap selulosa yang akurat. Pemerasan dilakukan untuk mengeluarkan kelebihan larutan NaOH dan mengeluarkan selulosa rantai pendek yang larut. Langkah yang ketiga yaitu shredding. Selulosa alkali ini diparut atau diiris untuk meningkatkan luas permukaan dan sehingga meningkatkan kemampuan alkali selulose agar molekul oksigen dari udara dapat lebih mudah masuk ke dalam molekul selulosa dan meningkatkan reaktivitas terhadap CS2 diperoleh serbuk alkali selulosa yang disebut kram. Kemudian yang keempat yaitu aging. Pemeraman alkali selulose di bawah kondisi terkontrol untuk mendepolimerisasi selulosa dari 1000 sampai 2000 menjadi 300 sampai 500 dan juga untuk menyeragamkan derajat polimerisasinya agar diperoleh viskosa yang baik kekentalannya serta untuk kualitas produk dan efisiensi produksi yang lebih baik. Kemudian untuk langkah yang kelima yaitu sensation. Pada proses ini terjadi reaksi eksterifikasi gugus hidroksil dalam suasana basah. Interaksi antara alkali selulosa dengan CS2. Tujuannya adalah mengubah selulosa menjadi selulosa santat yang mudah dilarutkan. Dan ketika selulosa santat dilarutkan, akan diperoleh viskosa yang homogen. Pada santasi terjadi pula reaksi samping antara NaOH dan CS2 menjadi produk yang tidak diinginkan, sehingga kelebihan NaOH harus benar-benar dihilangkan. Langkah yang keenam yaitu dissolving. Remah kuning selulosa santat dilarutkan dalam larutan. Pelarutan selulosa santat dilakukan dalam NaOH dingin, sekitar 10 derajat Celcius, untuk menghindari dekomposisi santat berlebihan dan pembentukan produk samping.
Larutan yang terbentuk dari proses dissolving ini yang dikenal sebagai viskosa. Langkah yang ketujuh yaitu ripening. Viskos didiamkan selama beberapa waktu untuk matang, yang menghasilkan larutan seperti madu. Proses pematangan larutan viskosa ini bertujuan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa. Larutan viskosa disimpan dalam ruangan dingin dengan suhu 11-20 derajat Celcius selama 9-25 jam. Langkah yang ke-8 yaitu filtering. Viskos disaring untuk menghilangkan partikel yang tidak larut yang dapat mengganggu proses pemintalan atau menyebabkan cacat pada filamen rayon, serta perlu dihilangkan gelembung-gelembung udara. Langkah yang ke-9 yaitu degassing. Udara yang terperangkap pada viskos dihilangkan untuk mencegah rongga atau titik lemah pada filamen rayon halus. Langkah yang ke-10 yaitu spinning. Larutan viskosa dialirkan melalui spinneret ke dalam bak berputar yang berisi asam sulfat, yang bertujuan untuk meregenerasi viskosa menjadi selulosa dalam bentuk filamen serat. Kemudian natrium sulfat yang digunakan untuk mempercepat koagulasi viskosa dan melindungi filamen serat dari kerusakan oleh asam. Dan kemudian larutan seng sulfat untuk menghambat proses regenerasi dengan membentuk lapisan kulit filamen serat yang lebih stabil. Langkah yang ke-11 yaitu drawing. Filamen rayon direnggangkan sembari rantai selulosa masih relatif dapat digerakkan. Langkah yang ke-12 yaitu washing. Rayon yang baru diregenerasi dicuci untuk menghilangkan garam dan kotoran lain yang larut dalam air. Serat rayon dicuci dengan air panas selama 5 menit untuk menghilangkan asam yang terbawa dari larutan koagulasi. Pencucian dengan Na2S selama 5 menit pada suhu 60 derajat Celcius untuk menghilangkan belerang, serta pencucian NaOCl untuk memutihkan serat. Langkah yang ke-13 yaitu cutting. Serat dipotong menjadi berbagai panjang dengan melewatkan serat melalui rotary cutter. Kemudian langkah yang ke-14 yaitu drying. Serat staple viskos basah dikeringkan hingga kadar air ideal 9-14%. Langkah ke-15 yaitu baling press. Pada langkah terakhir ini, serat staple viskos dikemas dan siap dikirim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Amalia Ramadan dari kelas TPKB dengan NIM 21070354883. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan proses dari viscose making yang di bagian alternatif. Yang pertama adalah proses lyocell. Lyocell merupakan salah satu serat buatan selulosa yang banyak digunakan oleh industri tekstil sebagai alternatif pengganti dan pelengkap serat selulosa lainnya seperti rayon viskos, kupro, dan juga serat kapas. Munculnya serat selulosa ini diawali pada tahun 1990 karena serat selulosa buatan yang telah ada sebelumnya dihasilkan dari senyawa karbon disulfid dan kupromonium yang berdampak pada pencemaran lingkungan dalam proses produksi. Proses lyocell merupakan proses yang relatif baru bila dibandingkan dengan proses viskosa, yaitu serat selulosa yang diperoleh dari melarutkan selulosa langsung dalam pelarut lalu dipilin menjadi serat. Proses ini sangat bergantung pada kemampuan pelarut yang digunakan untuk melarutkan selulosa. Ada banyak pelarut organik polar yang tersedia seperti dimetyl sulfoksida, dimetyl fenovida, dimetyl asetamida, dan nitrodimethylamina. Di antara berbagai pelarut yang digunakan, hanya ada 2 pelarut yang memiliki kemampuan tinggi untuk melarutkan selulosa, yaitu larutan ionik dan NMO. Prinsip proses ini adalah dimulai dengan melarutkan selulosa di dalam pelarut NMO yang menghasilkan larutan selulosa homogen. Kemudian, larutan ini diekstrusi melalui spinneret dalam bentuk filamen, diikuti dengan memisahkan pelarut dalam spin bed. Pemulihan bahan pelarut ini mencapai lebih dari 99% sehingga membantu dalam mengurangi limbah. Pelarut MMO sendiri tidak beracun dan limbah cair yang dihasilkan tidak berbahaya.
Pembuatan serat lyocell membutuhkan waktu 3 jam lebih cepat dibandingkan proses pembuatan serat stapel viskosa yang membutuhkan waktu 40 jam. Selain itu, proses lyocell membutuhkan lebih sedikit energi dan air. Yang berikutnya ada proses larutan ionik. Pada dasarnya, proses larutan ionik dan NMMO adalah serupa karena pada proses larutan ionik ini serat selulosa diperoleh menjadi teknik lyocell berbasis NMO dengan menggunakan proses pemintalan jet kering basah. Filament cair pertama kali dilewatkan melalui oleh udara sebelum direndam ke dalam tangki koagulasi hingga berbentuk serat selulosa regenerasi. Larutan ionik memiliki keunggulan yaitu mampu melarutkan selulosa dengan kadar tinggi sebanyak 15 hingga 20%. Kemudian dalam daur ulang bahan kimia, sifat pelarut yang baik dan memiliki stabilitas pada suhu yang tinggi. Stabilitas suhu sangat baik dan tidak mudah menguap atau terbakar. Ini memberikan keuntungan ketika proses larutan ionik digunakan dalam proses produksi. Larutan-larutan ionik biasanya dibuat dari imidazolium, prinedium, kation, dan anion amonium organik atau struktur kompleks seperti hexafluorosulfat dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah serat modal. Serat modal didefinisikan dalam standar internasional ISO 206/999-E sebagai serat high weight modulus yang dihasilkan dari regenerasi selulosa menggunakan proses viskosa tertentu dan komposisi larutan perendam tertentu sehingga memungkinkan orientasi molekul yang lebih besar selama peregangan dan pembentukan serat. Beberapa perbedaan serat modal dengan serat rayon viskosa biasanya itu proses modal menggunakan hanya bahan baku kayu beads, sedangkan proses viskosa biasa dapat menggunakan banyak jenis kayu. Beads menghasilkan serat modal yang halus dan setara dengan sutra alami. Hasil pengukuran faktor kelembutan menunjukkan bahwa serat modal 2 kali lebih lembut dari kapas. Serat modal juga 50% lebih higroskopis per satuan volume daripada kapas. Pada proses modal, pemeraman atau aging, alkalisasi selulosa, dan pematangan dalam sentasi tidak lagi diperlukan sehingga konsentrasi bahan kimia berkurang. Kecepatan koagulasi selulosa menjadi berkurang, karena itu memberikan lebih banyak waktu untuk proses peregangan serat. Selanjutnya ada proses karbamat. Proses karbamat dapat diproses seperti selulosa santat pada proses viskosa, tetapi tanpa pelepasan senyawa sulfur yang beracun. Proses karbamat ini menggunakan urea sebagai pengganti CS2 untuk bereaksi dengan selulosa hingga diperoleh selulosa karbamat yang larut dan dapat dibentuk dalam larutan natrium hidroksida. Selanjutnya, selulosa karbamat diregenerasi menjadi serat pada sistem pemintalan basah mengikuti proses viskosa yang telah ada, namun tanpa penggunaan seng atau logam berat lainnya di bak koagulasi. Keuntungan dari proses karbamat sendiri adalah selulosa karbamat yang terbentuk memiliki stabilitas yang relatif tinggi pada suhu kamar sehingga memungkinkan penyimpanan selama lebih dari 1 tahun. Tetapi sifat-sifat serat selulosa karbamat yang dihasilkan tidak akan lebih baik daripada serat rayon viskosa reguler dan tidak dapat mencapai angka tenacity serat modal atau serat viskosa termodifikasi lainnya. Oke, jadi kita sudah membahas pemanfaatan biopolimer dari kayu menjadi viskos. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan biopolimer dari kayu berupa selulosa untuk dijadikan benang atau yarn. Banyak pakaian yang kita gunakan sehari-hari itu terbuat dari serat. Nah, serat itu kemudian akan dipintal menjadi benang yang kemudian akan dianyam menjadi kain yang kita pakai sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya ada sebagian dari pakaian yang kita gunakan itu bahan dasarnya dari kayu. Ya, lebih tepatnya bukan kayu sih, bisa dibilang seperti kayu yang telah diproses sehingga kita mendapatkan selulosanya. Untuk membuat selulosa menjadi benang, itu kita memerlukan selulosa yang khusus,
yaitu selulosa yang sebelumnya telah dibahas, yaitu viskos. Serat viskos yang telah dihasilkan ini nantinya akan dipintal untuk menjadi benang. Nah, untuk proses pembuatan dari viskos sampai jadi benang ini terdapat banyak tahapan yang perlu kita ketahui. Apa aja sih tahapan yang perlu kita ketahui ini? Ayo, aku akan jelasin semua tahapannya dari awal sampai akhir. Dari viskos yang belum jadi, sampai jadi benang yang siap dipasarkan. Oke, jadi sebelum kita belajar proses pembuatan dari yarn atau benang, dalam pembuatannya itu benang itu bisa dibentuk menjadi 3 proses. Yang pertama adalah open end spinning, yang kedua adalah ring spinning, dan yang ketiga adalah Murata vortex spinning atau MVS. Hasil benang yang didapatkan dari ketiga proses tersebut akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari karakteristik yang berbeda itu penggunaannya juga berbeda. Contohnya untuk ring spinning itu biasanya digunakan untuk pakaian sehari-hari, contohnya seperti baju kaos, celana, dan juga kemeja. Untuk open end spinning itu pada umumnya digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki durabilitas yang tinggi, contohnya seperti bahan denim atau jeans. Sementara untuk Murata vortex spinning itu digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki tingkat premium yang tinggi, jadi dia kesannya lebih eksklusif. Contohnya digunakan dalam bahan jas atau blazer dan juga celana kantor. Nah, jadi kita sudah tahu 3 proses pembuatan benang tersebut. Apa sih yang membedakan dari ketiga proses ini? Jadi kita akan bahas dari awal, yaitu saat pertama kali serat viskos datang ke sektor pembuatan benang. Serat viskos yang datang ke dalam pabrik itu pada umumnya didatangkan dalam bentuk bal-bal yang memiliki ukuran dan juga berat yang besar. Bal yang memiliki ukuran dan berat yang besar ini biasanya ditumpuk. Nah, penumpukan dari serat-serat ini menyebabkan ikatan antar serat itu menjadi sangat ketat, sehingga apabila serat ini langsung kita proses akan timbul banyak cacat atau turunnya kualitas dari benang. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan treatment terlebih dahulu agar serat-serat yang terdapat dalam ball viskos ini bisa terpisah. Tahapan yang pertama kita lakukan sangat sederhana, yaitu kita biarkan saja dia di ruangan terbuka dengan aliran udara dan juga sirkulasi udara yang baik. Kenapa sih kita diamkan dia di udara terbuka? Tujuannya untuk menurunkan kadar air dari viskos ini sendiri. Karena kadar air yang tinggi dapat menghambat proses ketika blow room nantinya. Kadar air yang tinggi menyebabkan serat lebih berat dan juga sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan treatment dengan dikeringkan di udara terbuka. Setelah bal viskos mendapatkan treatment, selanjutnya bol-bol ini akan dimasukkan ke dalam blow room. Sesuai namanya ya, blow dan juga room. Blow ditiup dan room ruangan. Nah, di blow room ini, viskos akan ditiupkan dengan udara bertekanan yang akan membentuk turbulensi. Turbulensi ini nantinya akan memisahkan gumpalan-gumpalan viskos menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dipisahkan nantinya. Nah, di tahapan blow room ini tidak hanya untuk memisahkan serat saja, tetapi juga untuk memisahkan kontaminan dan pengotor lainnya. Karena kita ingat sendiri ya, karena untuk transport dari viskos itu dia dilakukan dalam skala yang besar. Bisa saja kan dalam proses transportasi ada kotoran yang masuk seperti kawat atau mungkin pasir atau debu. Nah, kotoran-kotoran ini tidak boleh masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Karena bayangin saja, saat benang dibentuk, benang kan tipis tuh. Terus diantaranya ada pasir, ada kotoran, kualitasnya tentu turun bukan? Pengotor ini juga dapat merusak mesin. Karena kecepatan dari mesin yang berjalan ini sangat tinggi, benda sekecil apapun, bahkan sekecil pasir, bisa menyebabkan goresan dalam mesin. Nah, setelah viskosnya kita lewatkan dari blow room, serat-seratnya tentu sudah terpisah kan? Serat-serat ini
disebut sebagai tuft. Bentuknya seperti gumpalan-gumpalan kapas yang sudah dicabik-cabik. Nah, tuft ini selanjutnya akan kita lewatkan ke proses carding. Proses carding ini tujuannya untuk memisahkan lebih lanjut serat-serat viskos yang tadi kita masukkan. Kalau di blow room kita memisahkan dari padatan besar menjadi gumpalan-gumpalan yang kecil. Kalau di bagian carding kita ingin memisahkan gumpalan-gumpalan kecil ini menjadi lembaran yang halus. Nah, proses carding ini selain untuk memisahkan, dia juga berfungsi untuk memisahkan antara serat-serat yang kualitas rendah dengan yang kita inginkan. Serat-serat yang kualitas rendah itu pada umumnya memiliki panjang yang lebih pendek. Serat-serat yang pendek ini tidak kita inginkan karena dia dapat menurunkan kualitas dari benang nantinya. Nah, proses carding ini dijalankan dengan menggunakan alat penyisir. Alat penyisir ini akan berputar dan memisahkan serat-serat yang terdapat di dalam bol tadi. Serat-serat yang dipisahkan akan membentuk lebaran tipis. Lebaran tipis ini kita sebut sebagai sliver. Setelah serat yang kita dapatkan berbentuk sliver, sliver ini akan kita proses kembali agar kualitas yang didapatkan lebih baik. Oke, jadi kita sudah mendapatkan serat yang berbentuk sliver atau lembaran. Nah, lembaran ini akan kita pisahkan kembali agar dapat dijalin nantinya untuk menjadi benang. Proses pemisahan ini disebut sebagai proses drawing. Nah, di proses drawing ini, selain sliver yang lebar tadi dipisahkan menjadi sliver yang lebih kecil, dilakukan juga pelurusan serat, di mana semakin banyak serat yang lurus, semakin tinggi juga homogenitas dari yarn akan kita dapatkan. Tingkat homogenitas yang tinggi ini bisa meningkatkan kekuatan dan juga tensile strength dari benang itu nantinya. Nah, setelah proses drawing tadi, kita akan mendapatkan sliver. Sliver ini untuk beberapa proses sudah bisa langsung diproses menjadi benang. Contohnya dalam proses open end spinning dan juga dalam proses Murata vortex spinning. Tetapi untuk proses ring spinning diperlukan tahap lainnya, contohnya seperti combing dan juga roving. Nah, untuk tahapan combing itu dilakukan untuk meningkatkan lagi kualitas dari sliver yang sudah kita dapatkan. Prinsip kerjanya sama dengan drawing, tetapi dilakukan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Hasil dari combing ini selanjutnya akan kita lewatkan ke proses roving. Proses roving ini bertujuan untuk mempersiapkan sliver agar bisa di-spin menggunakan alat ring spinner. Proses persiapan ini akan menghasilkan sliver yang berukuran lebih kecil lagi daripada proses-proses sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahapan spinning. Di dalam tahapan spinning ini, sliver yang telah berbentuk pipih itu akan dijalin dan juga ditarik. Proses penjalinan dan penarikan ini dilakukan secara otomatis oleh mesin. Hasil yang didapatkan sudah berbentuk benang atau yarn. Nah, setelah benang sudah jadi, benang ini akan digulungkan dalam gulungan-gulungan yang berukuran besar. Gulungan-gulungan ini selanjutnya akan di-packing. Nah, dalam proses packing ini, dikarenakan untuk produksi benang dalam skala industri itu penjualannya bukan berdasarkan panjang benang, melainkan dari berat benang tersebut. Dalam packing, pada umumnya dilakukan tahapan steaming. Proses steaming ini berfungsi untuk mengkondisikan benang dan juga untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Karena dengan benang yang memiliki kadar air yang lebih tinggi, berat yang didapatkan pasti akan naik, bukan? Nah, dengan berat yang lebih tinggi ini didapatkan juga nilai ekonomis yang lebih tinggi. Setelah benang yang jadi tersebut melalui proses steaming, benang-benang ini akan di-packing dalam kardus dan sudah siap untuk diedarkan ke konsumen dan distributor. Jadi sekian tentang proses pembuatan benang. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stefan Tandika, NIM saya 2107036644. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper-based packaging. Terima kasih. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang
paper based packaging. Di paper based packaging ini sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Tetapi saya akan menjelaskan lebih berfokus kepada paper cushioning atau lebih berfokus kepada cara pembuatan box atau kardus. Paper itu berbagai banyak jenis, yaitu packaging medis, sealing medis, terus packaging kopi dan teh, label, dan paper cushioning. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan lebih berfokus kepada paper cushioning yang terutama pada saat pembuatan kardus. Kardus sendiri biasa banyak digunakan di berbagai macam hal, seperti untuk membungkus hal-hal berat, hal-hal besar, dan juga berbagai banyak hal lainnya. Kardus itu multifungsi dan banyak sekali kegunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kardus. Kardus itu sendiri di bagian halusnya itu menggunakan long fiber yang berasal dari softwood. Sedangkan bagian kasar atau bagian bergelombang di bagian dalam kardus itu menggunakan short fiber. Short fiber itu berasal dari hardwood. Kardus sendiri biasa banyak digunakan di berbagai macam hal, seperti untuk membungkus hal-hal berat, hal-hal besar, dan juga berbagai banyak hal lainnya. Kardus itu multifungsi dan banyak sekali kegunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kardus. Kardus itu sendiri di bagian halusnya itu menggunakan long fiber yang berasal dari softwood. Sedangkan bagian kasar atau bagian bergelombang di bagian dalam kardus itu menggunakan short fiber. Short fiber itu berasal dari hardwood. Lalu kita berlanjut di proses pembuatan bagian bergelombang dari kardus itu sendiri. Bagian gelombang dari kardus itu sendiri terbuat dari dua roll yang bergerigi. Roller bergerigi itu memiliki gerigi itu untuk menekan dari kardus itu. Lalu terciptalah gelombang-gelombang yang biasa kita lihat di bagian tengah dari kardus. Gelombang-gelombang itu sendiri berfungsi untuk memberikan kekuatan yang lebih agar kardus itu tidak mudah gepeng atau tidak mudah rusak karena tekanan dan lain sebagainya. Mesin ini bernama splicer. Splicer ini berfungsi untuk mengubah dari roll satu ke roll lainnya tanpa harus memberhentikan mesinnya. Splicer ini berfungsi untuk ketika suatu perusahaan menginginkan ketebalan dari kertas yang berbeda, tetapi ingin di proses yang sama. Jadi splicer ini berguna untuk mengubah jenis kertas atau ketebalan kertas dari roll yang berbeda tanpa harus memberhentikan suatu mesinnya. Kertas melewati gulungan yang dipanaskan atau pemanasan awal yang membawa kertas ke suhu yang tepat untuk proses corrugating. Bungkusan lengan mengontrol jumlah waktu terkena panas, memungkinkan tingkat kontrol dan menambah atau mengurangi panas ke kertas. Di bagian ini, single phase web akan dioper ke atas dan dipanaskan kembali. Ketika sesudah dipanaskan, single phase web akan dilem kembali agar mendapatkan dua lapis yang akan memperkuat kardus ketika akan dilipat ataupun dibentuk untuk di packing atau juga dibentuk menjadi kotak. Selanjutnya, papan dioper ke sliter score. Sliter score itu bertujuan untuk memotong, melipat agar sesuai dengan spesifik akhir. Di sliter score ini, papan kemudian dipotong dilipat untuk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, sliter score ini akan memotong papan yang tujuannya untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan yang diinginkan customer. Seperti yang Anda lihat di sini, di mesin ini, di sliter score ini akan memotong papan jika kelebihan ukuran, lalu akan melipat dari papan agar sesuai dengan spesifikasi, dan selanjutnya akan ditempatkan di tempat pemotongan agar sesuai dengan bentuk kardus yang diinginkan. Selanjutnya, di mesin yang ini akan terjadi pemotongan dari papan-papan panjang menjadi papan-papan yang lebih pendek yang tujuannya untuk membentuk ukuran akhir dari sebuah kotak, yang pada tahap selanjutnya akan dilakukan tahap pemotongan sudut-sudut kecil
yang tujuannya untuk menyesuaikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh customer. Papan-papan yang sudah dipotong sesuai spesifikasi bakal ditumpuk untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Yang dilakukan oleh pria tersebut adalah melakukan quality control. Tujuan dari quality control ini adalah untuk mengecek kualitas dari papan-papan yang sudah keluar dari pabrik atau sudah keluar dari mesin agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer. Ketika spesifikasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan customer atau ada yang cacat, maka papan-papan yang akan didistribusikan itu bakal dibuang atau di-recycle kembali. Di mesin yang ini gunanya adalah untuk memotong sudut-sudut yang sesuai dengan kebutuhan pabrik. Lalu akan dilipat sesuai dengan kebutuhan customer inginkan. Ada dua jenis mesin, yaitu rotary die cutter dan flexo glue machine. Gunanya flexo glue machine itu adalah setelah dilipat langsung diberikan lem agar langsung menempel. Sedangkan rotary die cutter adalah dia memotong lalu melipat saja tanpa perlu menggunakan lem. Ada pemotong yang berbeda untuk setiap jenis kotak yang diproduksi oleh pabrik. Pemotong yang dibuat dari 2,5 silinder bilah logam tertanam serta karet busa. Karet busa itu fungsinya untuk agar memastikan potongan-potongan pisau itu tidak bergerak dan juga untuk memastikan agar potongan-potongan yang diberikan ke dalam papan itu berjalan dengan bagus tanpa ada pergeseran dan kesalahan pemotongan. Mesin selanjutnya yaitu scrubber. Scrubber bertujuan untuk memotong, lalu sisa-sisa potongan itu akan dibuang ke bawah, lalu akan di-recycle untuk penggunaan recycle pada board selanjutnya. Ketika mencapai proses stacker, proses tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru ataupun tidak bisa membuat tumpukan itu menjadi tumpukan yang terlalu keras karena dapat merusak sudut-sudut dari produk tersebut. Jika sudut-sudut tersebut rusak, maka sudut-sudut tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Monika Rehana Badani dari kelompok 5B, ingin mempresentasikan materi kuliah yaitu biopolimer dan turunannya, yaitu materi paper making. Baiklah, kita tengok video selanjutnya. Paper making proses adalah untuk mengencerkan dan membubarkan bahan yang disiapkan atau stok kertas dan menyemprotkan stok kertas pada kain kawat untuk membentuk lembaran kertas dan mengalirkan air dari lembaran dan mengeringkannya. Teman-teman pada tahu nggak sih apa aja tahap proses pembuatan kertas atau paper making? Pada dasarnya, proses pembuatan kertas ini memiliki dua tahap, yaitu stock preparation atau penyediaan stok dan paper machine atau pembentukan lembaran. Pertama saya akan menjelaskan yaitu bagian stock preparation. Terdiri menjadi 5, yaitu ada stock preparation, pulper, HDC atau high density cleaner, refining, dan mixing chest. Pertama itu ada stock preparation. Stock preparation merupakan tahap awal pembuatan kertas di mana bahan-bahan serat diproses menjadi buburan pulp yang siap dibuat menjadi lembaran kertas. Tahapan proses dalam stock preparation ini meliputi penguraian pulp, pembersihan, penggilingan, pencampuran, dan pekondisian sebelum dikirim ke headbox. Stock preparation ini dimulai dari pulper hingga headbox. Kemudian yang kedua itu ada pulper proses, yaitu penguraian lembaran pulp menggunakan pulper, di mana pulper ini adalah tempat penguraian dari padatan pulp menjadi buburan pulp atau stok. Pulp dapat terurai akibat adanya interaksi antara serat dan agitator pulper, serat dengan dinding pulper, dan serat dengan serat lainnya. Konsistensi proses penguraian pulp yaitu antara 5-6% dengan waktu proses 19-20 menit. Setelah proses penguraian, pulp yang telah menjadi bubur kemudian dikirim ke dump chest. Lalu selanjutnya ada tahap HDC atau high density cleaner. Dari dump chest, stok akan dipompa menuju HDC atau high density cleaner untuk memisahkan kotoran dari serat, di mana konsistensi yang digunakan masih 5-6%.
Dan HDC ini membersihkan stok dengan menggunakan gaya sentrifugal, yaitu gaya melingkar yang menjauhi titik pusatnya. Bahan yang memiliki berat jenis yang lebih besar seperti kawat, pasir, dan lain-lain akan terdorong ke bawah atau reject. Sedangkan buburan pulp akan keluar melalui outlet pada bagian atas. Dari HDC, buburan pulp yang bersih atau accept kemudian akan dialirkan ke HDC chest yang berfungsi sebagai tempat penampungan. Selanjutnya yang keempat adalah refining, di mana refining ini adalah proses perlakukan secara mekanikal terhadap fiber sehingga timbul efek fibrilasi antara serat. Perlakuan ini akan merubah karakteristik fiber, terutama sifat fisik kertas yang akan dihasilkan nantinya. Proses refining dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain serat terpotong atau cutting, serat terbelah atau splitting, dan serat yang tergores atau bruising. Proses refining ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara serat sehingga kekuatan serat yang dihasilkan tinggi. Konsistensi pada proses ini yaitu antara 3-4%. Dengan derajat giling CSF sesuai jenis kertas yang akan dihasilkan nantinya. Dari refiner, buburan kertas yang terfibrilasi akan dialirkan ke refiner chest sebagai tempat penampungan sementara. Selanjutnya ada tahap mixing chest, dan mixing chest setelah proses penggilingan dan pengurusan serat atau refining, stok akan dicampur pada mixing chest. Pada mixing chest ini dilengkapi dengan agitator untuk menjamin keseragaman stok. Proses pencampuran ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat homogenitas buburan sehingga setelah menjadi kertas dapat meningkatkan kekuatan kertas dan memperbaiki formasinya. Mixing chest ini mencampur virgin pulp dan block dengan jumlah yang proporsional tergantung jenis kertas yang mau dihasilkan. Di mesin chest ini juga ada agitator agar untuk menjaga stok tetap homogen dan mencegah stok agar tidak menggumpal. Baiklah, itu saja penjelasan tahap awal pembuatan kertas dari tahap stock preparation. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari tahap headbox ke finishing. Pertama ada headbox, di mana headbox ini pembentukan lembaran dimulai dari headbox, dan headbox ini berfungsi untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar paper mesin dan mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini, stok jet juga haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan serta arah jet keluar di setiap posisi selebar headbox. Kecepatan jet juga harus sama dengan kecepatan wire. Hal ini dapat diketahui dengan nilai jet atau wire yang harus mendekati 1. Biasanya ada toleransi sekitar 0,02%. Paper machine merupakan proses pembentukan lembaran kertas yang berasal dari buburan pulp, dan proses ini ditambahkan chemical lagi, kecuali di bagian sizing, dan prosesnya benar-benar bergantung pada kemampuan mesin dan membentuk pengeringan kertas. Paper machine dimulai dari headbox sampai terbentuknya kertas kering pada pulp rail. Adapun bagian-bagian headbox, yang pertama ada stock inlet, lalu ada tube bank, kemudian ada plate, lalu ada slice, kemudian ada turbulence generator, lalu ada equalizing chamber, lalu ada recirculation outlet, tapered header, dan stock to wire. Kemudian ada forming section. Forming section ini terdiri dari dua mesin utama, yaitu headbox dan wire. Dalam pengertiannya, forming section adalah bagian dari mesin kertas yang berfungsi untuk pembentukan sheet atau lembaran kertas. Di mana forming proses ini diawali dari aliran stok yang keluar dari headbox yang disebut jet, sampai keluarnya kertas basah ke mesin press. Kecepatan jet haruslah sama dengan kecepatan wire. Tujuan dari forming section ini yaitu menerima stok encer dari headbox, kemudian mengurangi kadar air stok, lalu menerima stok lalu terbentuk lembaran. Lalu pada bagian ini yang menentukan bagus tidaknya formasi kertas yaitu meja font drainer, yaitu mesin pembuatan kertas yang terdiri dari plat-plat, roll meja, roll dada, dan roll couch, kotak hisap, roll kawat, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian ada pre-section, di mana
Bagian kedua dari paper mesin adalah bagian pre-section. Fungsinya adalah untuk menghilangkan air melalui sistem nip yang dibentuk oleh beberapa press roll. Kemudian roll tersebut dibalut oleh valve yang berfungsi menyerap air dari kertas basah yang akan keluar dari wire. Kemudian air yang diserap oleh valve selanjutnya dihisap oleh beberapa roll yang memiliki vakum di dalamnya. Ini adalah metode dewatering yang paling efisien pada lembaran sheet karena hanya bergantung pada mekanis press atau metode pengeluaran air dengan menggunakan tekanan. Selanjutnya ada rewinder. Rewinder adalah proses penggulungan ulang kertas dari gulungan besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya lebih tertentu. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang tidak jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dulu video yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.